Sahabat, coba jujur sebentar. Pernah nggak kamu kebangun di tengah malam, tepat di jam-jam sepi, lalu dada terasa aneh? Bukan sakit, tapi seperti ada yang mengetuk dari dalam. Pikiran langsung mutar. Ingat hutang, ingat kerjaan, ingat rencana yang gagal, ingat orang yang pernah meremehkan. Lalu kamu bertanya pelan, kenapa hidupku rasanya jalan di tempat ya? Nah, sekarang aku tanya lagi. Pernah nggak kamu sadar? Ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja, tapi kok rezekinya seperti punya jalur sendiri. Kesempatan datang terus, pertolongan datang di saat tepat. Dan anehnya, dia tampak tenang, seolah dia tahu jalurnya kemana. Di Primbon Jawa, ada satu bisik-bisik yang jarang dibahas orang terang-terangan. Karena kalau salah paham, orang ngira ini cuma mistik. Padahal ini lebih dekat ke laku batin. Laku untuk mengaktifkan sesuatu yang sudah ada di dalam diri. Namanya ritual weton pukul 2 pagi. Iya, jam 2 pagi. Bukan jam 12, bukan jam 1, bukan jam 3, tapi 02. Konon pada waktu itu, ada momen yang disebut orang tua dulu sebagai sepine jagat. Saat dunia seperti mengecil, saat pikiran yang biasanya berisik, mendadak ketahuan mana yang asli, mana yang cuma ketakutan. Dan di jam itu, banyak orang melakukan satu hal yang sederhana, tapi efeknya katanya bikin merinding. Mereka mengunci niat sesuai wetonnya. Tapi tunggu dulu, sebelum kamu keburu menilai, aku mau kasih kamu pertanyaan yang bikin mikir. Kalau memang rezeki itu cuma soal kerja keras, kenapa ada yang kerja keras mati-matian, tapi tetap seret, sementara yang lain langkahnya seperti dipandu? Kalau memang keberuntungan itu cuma soal nasib, kenapa nasib seseorang bisa berubah drastis setelah melewati satu fase batin tertentu? Dan yang paling bikin penasaran, kenapa banyak orang justru mengalami tanda-tanda aneh setelah melakukan laku jam 2 pagi? Tanda yang bukan hantu, bukan gangguan, tapi perubahan halus. Hati jadi lebih mantap, keputusan lebih berani, peluang datang lebih cepat. Orang-orang tertentu tiba-tiba muncul menawarkan jalan. Seolah ada sesuatu yang bangun. Di Primbon, itu sering disebut sebagai keberuntungan batin. Bukan rezeki yang jatuh dari langit, tapi rezeki yang seakan nemu alamat karena batinmu akhirnya beres, karena pamomongmu kuat, karena jalur hidupmu kembali selaras. Dan yang bikin ritual ini terasa menegangkan, bukan karena seram, tapi kalau kamu melakukan ini dengan jujur, kamu bakal ketemu dirimu sendiri. Kamu bakal tahu selama ini yang menghambat rezekimu itu apa. Kadang bukan orang lain, kadang bukan santet, kadang bukan sial, tapi kebiasaan kecil yang kita pelihara diam-diam. Cara kita bicara, cara kita menunda, cara kita menyepelekan peluang, cara kita menyimpan dendam. Makanya orang tua dulu selalu bilang, weton itu bukan untuk ditakuti, weton itu untuk dipahami. Karena weton bukan cuma tanggal lahir versi Jawa, weton itu peta watak, peta kecenderungan, peta pintu rezeki, dan yang paling penting, peta jebakan batin. Malam ini, aku akan bimbing kamu pelan-pelan lewat ritual pukul 2 pagi yang bisa kamu lakukan dengan aman, sederhana, dan tetap waras. Tanpa hal yang aneh-aneh, tanpa paksaan, dan tanpa menjanjikan kekayaan instan. Tapi ada satu syarat, kalau kamu cuma cari sensasi, video ini bukan untuk kamu. Tapi kalau kamu benar-benar pengen tahu, kenapa hidupmu seperti ketahan, kenapa keberuntunganmu seperti tidur, dan bagaimana cara membangunkannya sesuai weton, nah, kamu wajib tonton sampai habis. Karena di bab terakhir, aku akan kasih bagian yang paling jarang dibahas orang. Kunci, setelah ritual. Tindakan kecil yang membuat laku ini tidak cuma jadi doa malam, tapi jadi magnet perubahan. Dan buat kamu yang suka detail, aku juga akan jelaskan kenapa jam 2 pagi sering dikaitkan dengan titik sepi. Bagaimana menata niat biar nggak mental kemana-mana, dan cara menghindari kesalahan yang bikin ritual ini jadi percuma. Jadi sekarang, ambil nafas. Bayangin kamu lagi berdiri di depan pintu yang sudah lama terkunci. Kamu pegang kuncinya, tapi kamu ragu memutar. Karena begitu pintu itu kebuka, kamu nggak bisa pura-pura lagi. Kamu harus berubah. Kalau kamu siap, ayo kita mulai. Tapi sebelum masuk ke ritualnya, seperti biasa, halo sahabat, selamat datang di channel ini, tempat kita membahas Primbon Jawa dengan cara yang dalam, tapi tetap mudah dipahami. Di sini kita tidak sekedar bicara mitos, kita bedah maknanya, kita ambil hikmahnya, dan kita jadikan sebagai pengingat untuk membenahi diri.
Kalau kamu baru mampir, klik tombol subscribe sekarang supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan weton, neptu, tanda-tanda rizki, dan laku batin yang sering orang lewatkan. Dan buat sahabat yang sudah lama setia, terima kasih, kamu luar biasa. Sekarang aku mau tanya satu hal dan jawab di hati saja. Kamu datang ke video ini karena penasaran atau karena kamu benar-benar butuh pertolongan arah? Kalau kamu butuh arah, semoga video ini jadi salah satu jalan terang. Sebelum lanjut, kita doakan dulu yang sedang menonton. Semoga kamu diberi kesehatan, dimudahkan urusanmu, dilapangkan rezekimu, dan dikuatkan batinmu. Semoga yang sedang punya beban pikiran pelan-pelan dilepas. Semoga yang sedang menunggu kabar baik dipercepat kabarnya. Amin. Dan biar aku makin akrab sama kamu, tulis di komentar, kamu nonton dari kota mana? Lalu tulis juga wetonmu apa, hari dan pasarannya. Tenang, kamu nggak harus percaya mentah-mentah. Tapi dari situ, aku bisa bikin pembahasan berikutnya lebih tepat sasaran, karena tiap weton punya kecenderungan yang beda. Ada yang rezekinya kuat kalau berani ambil keputusan. Ada yang rezekinya ngalir kalau disiplin mengelola uang. Ada yang rezekinya kebuka kalau beresin hubungan dengan keluarga. Nah, kalau kamu sudah siap, kita masuk ke bab 1. Dan ingat, ini bukan soal kaya mendadak. Ini soal membangunkan keberuntungan batinmu tepat di jam yang paling jujur, pukul 2 pagi. Sahabat, di Primbon Jawa, weton itu bukan sekedar hari lahir versi Jawa yang dibaca sekali lalu selesai. Weton itu seperti peta bawaan yang menunjukkan kecenderungan watak, cara berpikir, cara mengambil keputusan, sampai pola rezeki seseorang. Disinilah muncul istilah neptu. Neptu itu angka gabungan dari hari dan pasaran. Banyak orang fokusnya cuma di angka. Neptuku besar, harusnya rezekiku besar dong. Nah, ini jebakan pertama. Karena Primbon mengajarkan, neptu besar itu ibarat mesin besar. Kalau kamu bisa mengendalikan, kamu melaju kencang. Tapi kalau kamu nggak bisa mengendalikan, mesin besar justru bikin kamu gampang kebablasan. Itulah kenapa ada orang yang potensinya besar, peluangnya banyak, bahkan sering dapat uang, tapi tetap merasa seret. Seretnya bukan karena kurang rezeki masuk, tapi karena rezeki bocor. Bocornya di mana? Disinilah konsep yang jarang dibahas, pamomong. Pamomong itu bisa dipahami sebagai pengasuh batin, bagian dalam diri yang mengarahkan kamu supaya tetap waras, stabil, dan gak gampang kebawa nafsu atau emosi. Dalam bahasa sederhana, pamomong itu kemudi. Kalau pamomong kuat, kamu nggak gampang tergoda keputusan impulsif. Kamu bisa menahan diri saat emosi naik. Kamu bisa fokus menyelesaikan sesuatu sampai jadi. Kamu peka membaca peluang yang benar, bukan yang menipu. Tapi kalau pamomong lemah, uang masuk cepat, keluar lebih cepat. Peluang datang, kamu tunda sampai lewat. Kamu gampang terpancing gengsi, akhirnya belanja atau pamer. Kamu gampang percaya omongan orang, akhirnya salah arah. Nah, weton dan neptu itu seperti bahan bakar dan mesin. Sedangkan pamomong itu supirnya. Mau mobil sekencang apapun, kalau supirnya ngantuk, ya celaka. Makanya ritual jam 2 pagi yang kita bahas kemarin itu bukan ritual memanggil uang, tapi ritual membangunkan pamomong. Karena pukul 2 pagi adalah momen ketika batin lagi paling jujur, ego lagi lemah, topeng lagi jatuh. Di situ kamu bisa melihat pola burukmu tanpa banyak alasan. Lalu, di Primbon ada pembacaan sederhana. Setiap weton punya kecenderungan ujian yang beda. Contoh gambaran umum saja. Ada weton yang ujian utamanya emosi, gampang panas, akhirnya merusak relasi dan peluang. Ada weton yang ujian utamanya menunda, ide banyak tapi eksekusi lambat. Ada weton yang terlalu percaya orang, gampang ketipu, gampang dimanfaatkan. Ada weton yang gengsi, rezeki ada, tapi bocor karena ingin terlihat lebih. Kalau ujian itu tidak disadari, maka neptu setinggi apapun rasanya tetap berat. Karena energi yang harusnya jadi tarikan rezeki, malah habis buat menambal kebocoran. Jadi, poin besar poin 2 ini adalah, weton menunjukkan kecenderungan, neptu menunjukkan tenaga, pamomong menentukan arah. Dan saat pamomong sudah bangun, barulah wetonmu seperti selaras. Dalam bahasa Primbon, jalur hidupmu ketemu jalurnya rezeki. Kamu jadi lebih tepat memilih jalan,
lebih tepat memilih teman, lebih tepat memilih keputusan. Itulah yang bikin orang terlihat beruntung. Padahal bukan semata beruntung, dia cuma lebih selaras. Sahabat, banyak orang gagal bukan karena ritualnya salah, tapi karena masuk ritual dengan batin berisik. Baru duduk 10 detik, kepala sudah mikir, nanti hasilnya apa? Kalau nggak berhasil gimana? Ini beneran nggak sih? Akhirnya yang terjadi cuma begadang, bukan laku. Dalam primbon Jawa, sebelum laku inti ada tahap penting yang disebut orang tua sebagai nata batin, menata batin. Ibaratnya kamu mau menanam benih. Kalau tanahnya masih keras, penuh batu, penuh sampah, benih terbaik pun susah tumbuh. Makanya persiapan 15 menit sebelum jam 2 itu bukan basa-basi. Itu pembuka gerbang, supaya jam 2 nanti niatmu benar-benar masuk. Berikut susunan persiapan yang sederhana, aman, dan tetap terasa Jawanya. 1. Pukul 1.45, matikan keramaian. Taruh HP agak jauh. Jangan sambil buka komentar, jangan sambil scroll TikTok, karena energi yang kamu bawa ke ritual akan ikut menempel. Primbon percaya, batin itu mudah ketularan suasana. Kalau kamu bawa suasana ribut, ritualnya ikut ribut. Kalau perlu, aktifkan mode senyap, biar kamu nggak kepancing motif, karena sekali kepancing, fokusmu pecah. 2. Bersih ringan, bukan untuk gaya, tapi untuk sinyal. Cuci muka, wudhu bagi yang biasa, atau sekedar membasuh tangan. Ini simbol sederhana, aku siap masuk kondisi baru. Dalam laku Jawa, bersih itu bukan cuma fisik, itu kode ke batin. Ayo, turun. 3. Siapkan 3 benda inti. Nggak perlu ribet. Cukup segelas air putih, simbol beningnya pikiran dan penerimaan. Kertas dan pulpen untuk mengunci niat. Tempat duduk yang tenang, kursi atau lantai, yang penting nyaman. Kalau kamu ingin nuansa tradisi, boleh pakai wewangian lembut. Tapi ingat, ini bukan syarat wajib. Kalau nggak ada, tidak mengurangi apapun. Yang menentukan bukan asapnya, tapi kesadaranmu. 4. Pukul 1.50, buang beban dengan napas. Lakukan napas pelan 7 kali. Tarik, tahan sebentar, buang pelan. Di tiap buang napas, bayangkan kamu melepas satu beban. Beban takut gagal, beban malu, beban marah, beban iri, beban luka lama. Ini penting, karena dalam primbon, emosi negatif itu seperti kekeruhan. Kalau airnya keruh, refleksinya nggak kelihatan. Kalau batinmu keruh, kamu sulit menangkap petunjuk hidup. Lalu, pukul 1.59, ucapkan kalimat izin batin. Ini terdengar sederhana, tapi kuat. Ucapkan pelan. Aku pulang ke batinku. Aku ingin hidupku selaras. Aku siap jujur. Kenapa harus ada izin? Karena banyak orang ritualnya cuma formalitas, tapi batinnya masih menolak berubah. Dalam laku Jawa, perubahan hanya terjadi kalau batin mengizinkan. Dan pukul 1.59, pertanyaan kunci yang bikin ritualmu tajam. Jawab dalam hati, jangan panjang-panjang. Apa yang paling bikin rezekiku bocor? Apa kebiasaan yang paling sering merusak arah hidupku? Aku selama ini minta rezeki, tapi sudah siap menerima belum? Jawab. Dan pukul 1.59, diam 1 menit. 1 menit saja, jangan melakukan apa-apa, diam, dengarkan sepi. Ini momen paling Jawa dari semuanya, karena dalam sepi, pamomong biasanya mulai muncul. Kadang bukan berupa suara aneh, tapi berupa rasa. Dadamu lebih lapang, pikiranmu lebih jernih, atau malah muncul kesadaran yang selama ini kamu hindari. Dan kalau kamu sudah sampai di tahap ini, maka ketika jam menunjukkan 02, kamu tidak sedang memulai ritual dari nol. Kamu sudah masuk gerbang. Dan di titik itulah, laku inti jam 2 akan terasa beda. Bukan karena dunia berubah mendadak, tapi karena kamu yang berubah. Dan dari situlah, dalam primbon, keberuntungan batin mulai bangkit. Sahabat, ini bagian yang paling ditunggu, sekaligus paling sering disalahpahami. Banyak orang kira ritual jam 2 itu harus seram, harus ada benda aneh, harus ada mantra macam-macam. Padahal, dalam laku primbon yang waras, inti ritualnya justru sederhana. Mengunci niat, membangunkan pamomong, dan menutup kebocoran batin. Begitu jam menunjukkan 02, lakukan perlahan, jangan diburu-buru. Ingat, ini bukan lomba cepat selesai. Ini laku masuk ke dalam. 1. Napas 7 kali, membunuh ribut. Duduk tegak, rileks. Tarik napas dari hidung, buang pelan lewat mulut.
Bayangkan setiap buang napas itu kamu menutup pintu keramaian. Dalam primbon, napas adalah jembatan antara raga dan batin. Kalau napasmu pelan, batin ikut pelan. Kalau batin pelan, niat jadi tajam. 2. Sentuh dada, manggil dirimu sendiri. Letakkan telapak tangan di dada. Ucapkan pelan, aku, sebut nama, hadir sepenuhnya malam ini. Ini bukan mistik, ini grounding. Banyak orang hidupnya seret karena pikirannya lari kemana-mana. Ritual ini mengembalikan kamu ke pusat, pancar. 3. Tulis niat satu baris, jangan kebanyakan. Ambil kertas, tulis satu kalimat saja. Satu baris paling bagus. Contoh, aku memohon dibukakan rizki yang halal, berkah, dan menyehatkan. Aku memohon diberi jalan hidup yang selaras dengan wetonku dan membawa kemakmuran. Aku memohon dituntun mengambil keputusan yang tepat dan dijauhkan dari tipu daya. Kenapa harus satu baris? Karena niat yang terlalu panjang biasanya campur aduk. Sedikit ingin kaya, sedikit ingin balas dendam, sedikit ingin pamer. Primbon gak suka niat yang bercabang. 4. Tulis bocoran rizki. 3 titik lemah. Ini bagian paling ampuh, tapi paling ditakuti orang, karena butuh jujur. Tulis 3 hal yang jadi kebocoran kamu. Contoh, aku sering menunda dan kehilangan peluang. Aku gampang emosi dan merusak hubungan. Aku boros karena gengsi. Aku sering takut mulai, jadi tidak konsisten. Aku terlalu percaya orang. Dalam primbon, rizki itu seperti air. Kalau wadahnya bocor, air sebanyak apapun tetap habis. Jadi sebelum menarik rizki, tutup dulu bocornya. 5. Doa atau afirmasi 1 menit, mengunci jalur. Sekarang ucapkan doa sesuai keyakinanmu, yang penting tulus. Bisa seperti ini. Ya Gusti, bersihkan niatku, kuatkan pamomongku, selaraskan langkahku. Bukakan rizki yang baik, jauhkan rizki yang menipu. Kalau kamu biasa berzikir atau doa tertentu, silakan pakai. Primbon tidak melawan doa. Laku Jawa itu justru menghormati batin yang bersandar pada Yang Maha Kuasa. 6. Minum air 3 teguk. Simbol penerimaan. Minum air putih 3 teguk. Setiap teguk niatkan. Teguk pertama, bening pikiran. Teguk kedua, kuat tekad. Teguk ketiga, selaras jalan. Ini seperti materai batin. Dalam tradisi, air itu simbol penerimaan. Bukan airnya yang sakti, tapi kesadaranmu saat menerima. 7. Kunci terakhir. 1 tindakan nyata dalam 24 jam. Nah, ini yang sering bikin ritual jadi benar-benar hidup. Tulis 1 tindakan nyata yang akan kamu lakukan besok minimal 10-30 menit. Contoh, rapikan catatan keuangan dan stop 1 pengeluaran bocor. Kirim lamaran atau follow up klien. Selesaikan 1 tugas yang kamu tunda. Minta maaf ke orang rumah. Sedekah seikhlasnya atau bantu orang dengan tenaga. Kenapa wajib ada tindakan? Karena dalam primbon, rizki itu menempel pada gerak. Niat tanpa gerak itu seperti memanggil hujan, tapi kamu nggak nyiapin ember. Penutup poin 4, tanda ritualnya nyambung. Kalau ritual ini nyambung, biasanya kamu merasakan hati lebih tenang, tapi tegas. Pikiran lebih jernih. Kamu jadi enek sama kebiasaan burukmu sendiri. Kamu lebih peka melihat peluang. Dan itu sering dianggap orang sebagai keberuntungan datang. Padahal, yang bangun duluan adalah pamomong batinmu. Kalau kamu sudah sampai sini, berarti kamu sudah pegang inti laku jam 2 pagi. Tinggal 1 hal lagi, bagaimana menjaga efeknya dan kapan sebaiknya ritual ini diulang supaya laku ini benar-benar jadi jalan, bukan cuma serem-sereman. Sahabat, setelah ritual jam 2 selesai, jangan langsung berharap ada keajaiban berbentuk uang jatuh dari langit. Dalam primbon, perubahan paling kuat itu justru datangnya halus, seperti angin. Nggak kelihatan, tapi kerasa. Nah, poin 5 ini membahas 3 hal penting. Tanda ritualnya nyambung, cara menjaga efeknya, dan kapan mengulangnya supaya laku ini benar-benar jadi jalan, bukan cuma serem-sereman. Ini, tanda ritualnya nyambung, bukan seram, tapi nyata. Kalau ritual itu nyambung, biasanya kamu akan merasakan salah satu atau beberapa ini dalam 1-3 hari. A. Pikiran lebih jernih, keputusan lebih tegas. Biasanya kamu ragu terus. Setelah laku, kamu mendadak tahu, yang ini harus aku lanjut, yang itu harus aku stop. Dalam primbon, ini tanda pamomong mulai megang kemudi. B. Kamu jadi enek sama kebiasaan burukmu sendiri. Misal biasanya kamu betah menunda, mendadak kamu nggak tahan lihat tugas numpuk. Atau biasanya kamu boros, mendadak kamu mikir 2 kali sebelum belanja. Ini tanda kebocoran mulai ketahuan.
C. Pertemuan dan peluang kecil muncul lebih cepat. Bukan langsung gede, kadang cuma chat dari orang lama, tawaran kecil, ide yang ketemu jalannya, atau kebetulan yang terasa terlalu pas. Dalam primbon, ini disebut tanda jalur mulai selaras. D. Tidur jadi lebih pulih, meski kamu sempat bangun jam 2. Aneh memang, tapi kalau ritualnya benar, habisnya bukan capek, justru badan rasanya lebih ringan, karena beban batin berkurang. Kalau yang kamu rasakan malah makin gelisah, makin takut, makin kacau, biasanya karena niatmu masih bercabang atau kamu membawa emosi berat yang belum dilepas. Solusinya bukan dipaksa, tapi ditenangkan dulu. 2. Cara menjaga efeknya. Kunci rizki batin setelah ritual. Ini yang paling menentukan, karena ritual itu cuma pembuka pintu. Yang bikin rizki masuk adalah kebiasaan setelah pintu kebuka. A. Jalankan satu tindakan nyata yang kamu tulis. Ingat di poin 4 langkah terakhir? Nah, ini wajib. Kalau kamu tidak bergerak, batinmu menganggap niat itu bohong. Dalam primbon, niat yang tidak diikuti laku akan melemahkan pamomong. B. Jaga mulut dan emosi selama 3 hari. Orang Jawa dulu bilang, rizki itu punya telinga. Maksudnya, energi rizki gampang kabur kalau hidupmu penuh sumpah serapah, marah tak jelas, atau menyakiti orang. Selama 3 hari, coba latihan. Bicara seperlunya, jangan meledak-ledak, jangan pamer rencana. Ini bukan pamali kosong, ini latihan disiplin batin. C. Simpan kertas niat, jangan diumbar. Kertas niat itu seperti materai. Simpan rapi, jangan diumumkan ke semua orang. Karena semakin banyak kamu cerita, biasanya semakin banyak energi bocor. Komentar orang, keraguan, candaan, bahkan iri. Primbon itu percaya pada prinsip yang sakral itu dijaga. D. Tanda syukur yang sederhana tapi nyata. Syukur bukan cuma alhamdulillah lalu selesai. Syukur adalah tindakan kecil. Misalnya, rapikan ruang tidur, bantu orang rumah, sedekah seikhlasnya kalau mampu. Dalam primbon, syukur adalah magnet yang halus tapi kuat. 3. Kapan ritual ini diulang supaya ada pola? Kamu bisa pilih salah satu pola berikut. Pola A, 3 malam berturut-turut. Cocok buat kamu yang sedang merasa hidup ketahan dan butuh riset batin. Pola B, saat pasaran wetonmu datang. Misalnya kamu lahir di Kliwon, kamu ulang laku ini saat malam Kliwon datang. Ini untuk yang suka pola primbon yang lebih tradisional. Pola C, saat kamu mau ambil keputusan besar. Misal pindah kerja, mulai bisnis, atau menutup hubungan yang toksik. Ritual ini membantu kamu menata niat agar tidak gegabah. Tapi ingat, jangan memaksakan diri kalau kamu punya masalah tidur. Laku itu harus menyehatkan, bukan merusak badan. Sahabat, pada akhirnya, ritual jam 2 pagi itu bukan soal memanggil rizki dari luar, tapi soal membuka rizki dari dalam. Pikiran jernih, hati stabil, keputusan tepat, tindakan konsisten. Dan saat batinmu rapi, hidupmu seperti punya jalur baru. Kalau kamu ingin, di video berikutnya kita bahas cara menyusun niat berdasarkan karakter weton. Yang mudah baper, yang keras kepala, yang gampang ketipu, yang sering menunda, supaya laku ini makin kena. Tulis di komentar, wetonku, hari dan pasaran, dan kamu nonton dari kota mana. Biar aku tahu sahabat di sini paling banyak wetonnya apa, dan aku bisa bikin konten lanjutan yang lebih ngena. Karena tiap weton punya kecenderungan yang beda. Ada yang butuh menguatkan disiplin, ada yang butuh mengendalikan emosi, ada yang harus menutup kebocoran rizki dari gengsi, ada yang perlu belajar tegas pada diri sendiri. Kalau kamu mau, di video berikutnya, aku juga akan bahas versi yang lebih dalam dan lebih tajam. Kesalahan fatal saat ritual weton jam 2 pagi, yang bikin laku jadi kosong, cuma capek begadang, tapi hidup tetap sama. Dan satu lagi, tanda-tanda kalau pamomongmi mulai aktif, supaya kamu nggak salah menafsirkan perubahan yang terjadi. Nah, sahabat, sebelum kita tutup, aku doakan kamu yang sedang menonton. Semoga sehat, dilapangkan urusanmu, dimudahkan rizkimu, dikuatkan hatimu, dan dijauhkan dari jalan yang menipu. Semoga yang sedang punya beban pikiran, pelan-pelan dilepaskan. Semoga yang sedang menunggu kabar baik, dipercepat kabarnya. Amin. Kalau video ini terasa bermanfaat, klik like supaya YouTube merekomendasikan ke lebih banyak orang yang butuh. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya, karena konten primbon di channel ini bukan cuma misteri, tapi juga tuntunan batin agar hidup lebih selaras. Dan yang paling penting, bagikan video ini ke satu teman atau keluarga yang kamu sayangi. Siapa tahu yang mereka butuhkan bukan nasihat panjang, tapi satu pintu kecil untuk mulai membenari diri. Oke sahabat, kita tutup di sini.
Ingat, jam 2 pagi itu sunyi, tapi bukan kosong. Kadang, disitulah hidup mulai bicara paling jujur. Sampai ketemu di video berikutnya.